Bunda tuh ya pernah bilang begini, kan dia balikin duit tuh 100 juta, dia emang nggak butuh, dia bilang gue nggak butuh di 100 juta, dia bilang lu lihat ya balasan lu akan lebih mantap dari, pokoknya intinya dia ngomong kayak gitu. Gue bilang wah ini udah disumpahin sama Bunda Korla, ngeri sih. Gue bilang gitu, bener nggak lama kejadian, nggak ada 6 bulan cuy. Gue sampai bilang sama roommate gue bilang gini, lu lihat dong Bunda Korla mulutnya si pahit lidah asli. Ya, makasih loh Agnes mau antingnya. Iya, ini titanium ya guys. Mbak percaya nggak Bunda Korla transgender? Nggak percaya, cewek dia tuh, cewek. Bunda Korla tuh cewek. Nggak, gue nggak percaya. Kasih loh kak. Emi harus minta maaf. Dia tidak pernah mau minta maaf. Dia tidak pernah mau minta maaf. Yang dia lakukan itu adalah dia malah Bunda Korla tuh sampai nangis masalahnya ya. Bunda itu sampai meneteskan air mata. Itu orang yang lebih senior daripada lu, lebih tua daripada lu. Ya, gue tuh selalu nih ya, yang namanya adab itu harus didahulukan. Mau orang itu salah, udah mendingan lu diem. Gue gitu, gue soalnya udah pernah kualat sama mak gue, makanya gue nggak mau kualat lagi sama mak gue cuy. Jadi ya, sama siapapun yang lebih tua, kalian itu harus hormat. Mau kalian sebel banget sama mereka, tidak boleh. Kalian itu nggak boleh, harus hormat. Itu yang bikin hidup itu jalannya lancar gitu loh. Nah ini Bunda Korla dibikin nangis waktu live, kata gue mah udah selesai sih gitu. Adab tuh nomor 1, bener ya Cici ya? Kangen aku sama kamu di mana? Kamu di Surabaya apa di Jakarta, Ci? Aku fakultas hukum sayangku. Gue tuh nonton terus, makanya gue benci banget. Gue tuh sebelumnya suka banget sama Nikita Mirzani. Gue ngikutin dia waktu pas dia hamil anaknya yang terakhir. Ya, dia tuh suka banget makan nasi padang, pakai daster warna, dasternya dia yang ada bunga-bunga biru itu loh, putih biru itu. Nah ya, karena menurut gue ini orang asik banget gitu kan, suka gue ngeliat dia. Nah terus tiba-tiba ujuk-ujuk jadi, walaupun banyak orang yang bilang kalau ih Nikita Mirzani tuh enggak banget ya, gue bilang enggak, dia tuh keren tahu. Biarin aja, udah biarin, seru tahu ngeliat dia. Sampai kasusnya Bunda Korla tuh, pas Bunda Korla gue kayak enggak sih, enggak. Adabnya si Ad bisa lah kalau jadi lari ke situ. Ngomong-ngomong filmnya masih tayang nggak ya? Kita nonton aja apa hari ini ya? Apa sih judulnya tuh? Abdizar itu loh. Anaknya Umi Pipik. Bisnis proposal. Udah turun layar bioskop dari 2 hari lalu. Bravo, luar biasa. Orang Indo tuh luar biasa. Sekarang udah ada yang namanya cancel culture ya cuy. Mantul, lanjutkan. Masalahnya dia ngomongnya ngasal banget, kayak public speakingnya gitu loh. Gila sih itu. Udah gitu nyokapnya juga tipikal kayak emaknya si pacarnya Gaby Petito. Lu tau gak? Ngebelain sampai ujung langit juga dibelain, mau anaknya salah kayak gimana gitu. Dibilang katanya, oh enggak, aku tuh lagi apa udah sign kontrak sama beberapa production house kok untuk bikin beberapa film. Gue kayak siapa sih namanya tuh? Gaby Petito. Lakinya siapa namanya? Itu tuh kasihan banget guys. Brian Laundrie. Akhirnya dia bunuh diri di cancel culture. Iya, Gaby Petito ya kan, 0 besar yang dibunuh sama pasangannya Gaby Petito. Udah gitu, itu cowok sempet balik ke rumah bawa mobil van yang tempat mereka kayak, jadi tuh mereka tuh kayak bikin konten van life gitu loh, pasangan van life gitu kan. Nah Gaby ini adalah orang OCD, dia tuh OCD banget. Gua sebagai orang OCD, gue memahami orang tuh susah buat ngertiin gue gitu, karena gue tuh punya certain rules yang mana orang tuh kayak lu ngapain sih gitu, apalagi ini pasangannya gitu, pastinya stres kan ngelihat pacarnya begitu, jadi hidupnya nggak unhappy life gitu kan.
Nah, tapi mereka tetap jalanin itu tuh, si van life itu gitu. Nah, setelah dijalanin, mereka pergilah keliling Amerika 41 hari. Di hari ke-37 dia diberhentiin sama polisi, Gaby sama si Brian ini di tengah jalan. Ya, di daerah Arizona. Kenapa? Deket Yellowstone. Kenapa diberhentiin? Karena ada laporan yang bilang kalau gua ngeliat ada orang gitu loh. Karena kalau di Amerika itu orang banyak suka bikin laporan gitu, telepon ke polisi kan. Ini gue ngeliat ada cewek digambarin sama cowoknya, dia naik van ini gini. Dan nih, datanglah polisi, Gaby-nya nangis, ngelihat ada bekas luka, Brian-nya juga ada lukanya. Sama polisi dipisahin tuh, Brian-nya suruh nginep di hotel, Gaby-nya suruh bawa mobil. Kenapa Gaby disuruh bawa mobil? Karena itu mobil atas nama Gaby. Paham nggak? Jadi itu bukan mobilnya Brian, makanya Brian ditaruh di hotel. Kalau banyak orang yang komplain waktu itu bilang, kenapa bukan Gaby yang ditaruh di hotel? Karena itu mobilnya Gaby, atas nama Gaby. Abis itu mereka jalan lagi tuh, begitu mereka jalan, sekitar 1-2 hari, abis itu Gaby tuh hilang selama 20 hari. Gaby Petito itu. Hilang 20 hari, tiba-tiba, kan ibunya itu ada di negara bagian yang berbeda. Ibunya ada di New York. Ya, jauh. Gitu loh. Jadi begitu dia nyari ini Gaby kemana, nelfon orang tuanya Gaby juga nggak ngasih tahu, ya kan? Nelfon Brian juga nggak diangkat. Polisi datang ke rumah bapaknya Brian. Datang ke rumah bapaknya Brian nanya, Gaby kemana? Dia bilang, gue nggak tahu Gaby ada di mana, tapi yang gue tahu anak gue Brian ada di rumah sekarang. Di belakang rumahnya, di depan rumahnya itu ada parkiran mobil van-nya Gaby. Jadi lu bisa bayangin, van-nya ada, si Brian-nya ada di rumah, tapi Brian ngakunya gue berhentiin Gaby di hotel, abis itu gue tinggal. Katanya gitu. Kacau kan? Itu gue ngikutin tuh waktu corona, soalnya itu pas banget pas covid. Jadi gue ngikutin si kasusnya Gaby Petito itu. Gitu kan. Terus beberapa hari kemudian si Brian-nya hilang. Bapaknya ngelaporin ke polisi, anak gue Brian hilang. Tahu apa yang terjadi? Brian bunuh diri. Nah, dia tuh bikin surat. Dia bilang katanya Gaby itu pas ditemukan sama Brian, jadi Brian tuh lagi jalan, pas dia menemukan Gaby itu dalam kondisi lagi kayak abis digebukin apa abis apa, gue gak ngerti lah ya. Jadi kayak Gaby itu minta Brian untuk menghabisi hidupnya dia. Iya. Jadi dari suratnya Brian, surat wasiatnya dia tuh sebelum dia bunuh Rito ya kan di Yellowstone, dia bilang, iya, Gaby itu lagi gue tinggal sendiri. Waktu pas gue nemuin Gaby dalam kondisi dia itu abis di attack, terus dia dalam kondisi udah mau mati. Jadi dia minta gue untuk menghabisi nyawanya dia. Lu percaya? Lu tau gak apa yang terjadi? Si Brian itu tuh kayak ceritanya udah berarakan kemana-mana. Si Brian itu transfer duit dari rekeningnya Gaby, karena dia megang 2 handphone nih. Ini handphonenya Gaby, ini handphonenya dia. Dia transfer dari handphonenya Gaby ke handphonenya dia duit $700. Itu uang gede loh guys, di sana $700 tuh. Transfer $700, ada note-nya di situ, ada keterangannya bilang katanya, udah ya, ini gue lunasin bagian dari van lu, karena itu van itu sebenarnya milik berdua. Si mobil itu yang buat mereka road trip itu adalah milik berdua, milik Gaby sama milik si Brian, tapi atas nama Gaby gitu kan. Jadi Gaby bilang, ini udah gue bayar ya $700, ya udah gitu, jadi dianggap lunas ya gitu. Dia sempet tuh ngelakuin itu, tapi dia lupa, udah saking stresnya, saking paniknya. Itu mobil dibawa pulang ke rumah bapaknya, kan si goblok. Lu tau nggak Gaby ditinggalin di tengah padang pas. Amatan. Asli parah sih cuy. Brian-nya BSB bukan, namanya Brian Laundrie. Jadi waktu orang tuanya Gaby nanyain anaknya kemana, dia kan lapor ke polisi di Florida.
Florida apa di mana gitu, Florida kalau nggak salah. Nah pas dilaporin ke Florida, ke kepolisian Florida, polisian Florida datang dong ke rumahnya bapaknya si Brian. Bapaknya bilang apa tau nggak? Gue nggak tahu Gaby ada di mana, anak gue Brian ada di rumah. Lu kalau mau ngomong sama Brian nggak bisa, tapi lu bisa ngomong sama lawyer gue. Jadi mereka udah prepare lawyer cuy. Nah polisi itu laporan dong ke kepolisian di New York, ngomong sama ibunya Gaby. Ibunya Gaby langsung nangis, udah tahu anaknya pasti udah nggak ada. Itu gue pas tahu itu gue kayak anjir nih sih, kacau sih gue bilang gitu. Parah. Gitu cuy ceritanya. Ada dokumenternya, ada di Netflix. Tapi lo kalau mau tahu soal Gaby Petito di YouTube juga banyak kok. Banyak banget. Mulai dari cerita awal sampai akhir kayak gimana. Gue ngikutin. Motifnya apa kak? Dia tuh stres punya pasangan OCD udah. Serius. Gaby-nya juga problematik gitu loh. Gaby-nya juga problematik. Kenapa? Gue menyadari gue sebagai orang OCD gue problematik. Jadi nggak semua orang tuh bisa get along sama gue, lu paham kan? Karena gue punya certain things yang harus sesuai dengan, apalagi dia konten kreator. Naik ke atas. Ini kenapa ada? Kita pakai kacamata dulu lah. Biar terlihat lebih serius Barbara ini ya. Nah. Jadi gimana guys? Kalian udah nonton video terakhir aku ngomongin jenglot? Kemarin ada yang ke by the way, di sini nggak jual es batu. Lihat ini. Siapa itu? ya, Vivienne. Gimana gacuan level 8? Aku kemarin beli gacuan level 8 sama level 0, aku campur dengan tujuan supaya bisa mencoba itu. Ternyata tahu nggak apa? Menyerah, Barbara menyerah. I give up darling. Jaketnya beli di mana lupa, udah lama. Ini harganya cuman ini murah Mursidah. Cari aja jaket. Gitu. Pudel aja ketangkep senyum-senyum, dia tenang-tenang. Orang Polda katanya si Sarul mukanya laki banget. Emang laki banget. Kan gue pernah ngepost di Instagram gue yang dia lagi skincarean, ada yang videoin. Laki banget cuy. Gue udah bilang apa sama lu kan. Nah sekarang, oh iya, nggak bahas, ini dibahas sudah tersangka ya. Jangan sampai gue matiin live nanti gue bahas di ini ya. Udah tersangka, ini semua akan jadi tersangka pada waktunya. Udah liatin aja. Ya kita sebagai penonton nonton aja. Gue nggak bakal bikin video soal ini, tenang. Kalau yang Desember ke 05 tuh banyak gitu. Ini mau Hajir Project ini bagus banget, nggak bohong. Ini jadi nih. Bukan. Biasanya. Ada dong ya. Coba yang lainnya udah cek deh, ada Semalam kenapa tiba-tiba mati kak? Karena violation. Itu gara-gara apa sih? Perkara masalah skincare itu kan? Kenapa sih skincare-nya? Jadi skincare Dr. Gladys itu mau di-review sama Doktif. Apa bagaimana? Gue gak ngerti masalahnya gimana. Soalnya kan yang gue tahu berkubu itu adalah Nikita Mirzani sama Doktif, ya kan.
Terus dokter Gradi sama satunya lagi entah siapa itu gitu. Cuman ya udah gue taunya cuma sampai situ ya. Siapa yang kira-kira jadi tersangka selanjutnya? Kayaknya sih Sheila Sokya bisa jadi. Karena kan dia ini pengeroyokan kan itu jatuhnya. Keroyok kan Doktif. Nah Doktif kena kasus sama siapa? Masuk juga. Kenapa ya kena kasus sama siapa? Denis Karyasta, pencemaran nama baik. Ada yang saya mau tinggal di rumah. Biar nggak di review ya. Berarti kan semuanya bullshit. Semuanya bullshit kan? Ya terus? Gue nggak pernah lu pakai skincare atau produk-produk dari awal, nggak pernah. Dari dulu pertama kali mulai ada artis atau siapapun itu yang bikin skincarean atau gue punya lampu. Soalnya gue selalu ngerasa di sini lampunya terang-terang, jadi Karena 2024 ini ada diam kali. orang modal ini. Mana nyala? Lah. Aduh. Terang banget, anjir. Tapi kok maestro ya? Oh dari sini bagus ya. Terus gimana, masa gue pegangin? Nanti mah. Iya, temanku yang sebenarnya cuma ketawa aja lihat drama skincare. Iya kan, SPKK, temanmu polisi tuh. Nah, coba. Kegulung semua itu, blow on nggak? Iya, siapa yang blow on semuanya? Ingat ya guys, denger ya. Mau katanya hukum di negara kita itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ini negara hukum. Lu kalau mau ngapa-ngapain kudu dipikir. Jangan lu pikir, oh enggak, gue influencer, gue content creator. No, lu lihat wali kota Semarang. Nah, dikarungin kan ibu. Kak bahas Agnes Mo dong. Menurut aku dia keren sih. Suka banget sekarang. Gue sebelumnya biasa aja, tapi sekarang gue suka sama dia dari cara dia ngomong, dari cara dia menjelaskan, gitu kan. Orang itu pintar, dia bukan orang goblok. Bukan yang ngangong-ngangong, enggak. Pintar. Suka aku sama dia. Gitu. Image Mahasewa buat mahasiswa. Maksudnya Mahasewa itu apa tak? Tanggapannya udah tadi, temenan yuk. Ayo. Gue kasihan sama anaknya udah. Anaknya masih kecil-kecil guys, kasihan kalau dia masuk terus yang ngurusin siapa. Dulu dia masih punya si Kak Fitri itu, ya kan, yang nemenin ke penjara waktu itu kan, si siapa namanya, Kak Fitri yang nemenin Loli ke penjara gitu-gitu. Tapi waktu itu, nah kalau sekarang gimana? Ini ya dia ada kakaknya ya, hubungannya sama kakaknya kayaknya deket sih. Nyebelin banget sih sumpah ya. Kita tunggu aja drama playing victim. Nah ya, bulan puasa sosmed tenang. Ya menurut gue kayak drama skincare itu nggak pantas sih. Menurut gue ya, jujur ya, itu nggak pantas sih. Maksudnya itu pembodohan menurut gue. Iya jadi PSK serem ya. Ayo hati-hati, hati-hatilah kalian.
pemerasan, iya, gara-gara si salah satu siapa dokter Gladys atau siapa katanya nggak mau dicek, karena nggak mau dicek akhirnya dia bilang iya pokoknya keluarlah itu angka kayaknya, nggak tahu juga gue gimana conversationnya seperti apa, no idea gitu, nyemplung semua ini. Yang ini gara-gara ini, yang ini gara-gara ini, yang ini gara-gara ini. Terus kita ngapain, ngeliatin, udah ya. Maksud gue adalah, ya ini adalah orang-orang yang, makanya menurut gue di Indonesia itu kudu banyak konten kreator yang apa ya. Tapi itu drama sih ya, kita suka drama. Tapi kalau udah terlalu lebay kayak gini kayaknya enggak sih. Dramanya terlalu berlebihan kalau kata gue. berarti aman, kayak sama deh, ini aman ya. Gue lagi buka sistem pemerintahan yang tidak bisa dibuka dari laptop. Ini ada. Puas. Ini bangun manfaat. Bahas apa? Orang Indo suka telenovela. Iya, gue juga suka telenovela. Gue juga suka telenovela, tapi yang nggak lebay-lebay juga gitu. Kalau dia peduli anaknya itu seperti Selin atau ya Ting Ting. Canci, makasih. Kau suka drakor enggak? Pemerasan itu. Dengar ya. Kalau misalnya seseorang naik statusnya dari saksi menjadi tersangka, itu yang menaikkan statusnya itu satu tim kepolisian itu, mereka itu harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalau misalnya mereka main asal naikin, misalnya ada yang nyogok ini itu apa segala macem, itu jabatan mereka yang dipertaruhkan, paham gak lu? Jabatan mereka yang dipertaruhkan. Nggak bisa sembarangan. Nah ini jadi saya satu misalkan banyak tuh, nah enak baca juga makanan atas belum. Alhamdulillah. Good news. Emang masuk kelima tuh. Kok jadi ingat Sambo? Kenapa emang? Sambo mah beda kasusnya guys. Nah jadi sesuatu ya, soalnya kan banyak banyak. Tapi ini saya ke BM juga ya. Karena KPS, KPS, KPS. PM 76 KPS itu yang masa mau ada KPS. 029. Nah tapi kalau di keterangan soalnya kan kosong, nggak tahu keterangan apa kan, nggak tahu tuh ada catatan keuangan kayak dari cuman catatan keuangan 2024 sebenarnya otomatis gitu. Namanya khusus dari bank, jadi Ntar dulu ya. isi transaksi ini Salam kenal kakak. otomatis Teman-temanku, aku nanti live lagi ya. Aku sedang tiba-tiba mendadak sibuk. Oke. Dah. uang masuk.